Untuk mengurangi angka kemiskinan di tengah ancaman PHK, pengangguran, dan perang tarif global, tiba-tiba Amerika Serikat dan Tiongkok sepakat untuk gencatan senjata, menurunkan tarif dari 140-an% menjadi 30%. Kabar ini membuat investor global seolah-olah bisa mengambil nafas sambil menantikan babak akhir. Apakah betul perang tarif ini berakhir? Selain kabar gencatan senjata perang tarif Amerika Tiongkok dari dalam negeri, dua mimpi besar Indonesia juga sedang menjadi perbincangan dunia, yaitu lahirnya Sovereign Wealth Fund Indonesia dan Antara yang langsung menempati ranking atas Sovereign Wealth Fund terbesar di dunia, dan Antara akan menjadi mesin baru ekonomi Indonesia. Begitu analisis investor global. Dan Antara bersama dengan rencana pembentukan 80.000 koperasi merah putih di seluruh desa di Indonesia, Indonesia boleh berharap upaya untuk mengurangi angka kemiskinan itu bisa dilakukan dengan nyata. Namun ada peluang, ada tantangan tentunya. Sorotan investasi biaya tinggi di Indonesia masih menjadi momok investor, antara lain akibat premanisme. Satgas anti premanisme sudah dibentuk dan kita tunggu hasilnya. Selain premanisme, dunia juga menunggu good governance dari pemerintah, badan usaha milik negara, dan korporasi di Indonesia. Saya ingin bertanya ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang, kalau Anda lihat tadi Pak Misbakun, Pak Bambang sudah mengatakan sebetulnya bukan angka kemiskinannya yang kita harus permasalahkan, tapi bagaimana kita mengurangi orang miskin itu. Anda melihat peluang yang paling besar, Pak Bambang, apa yang bisa dilakukan segera, Pak, untuk mengurangi orang miskin Indonesia? Ya, pertama saya sangat setuju yang disampaikan oleh Pak Misbakun. Jadi daripada kita mempertentangkan antara kedua data yang sebenarnya juga tidak bisa dibandingkan apple to apple, akan lebih baik kalau kita menggunakan justru kedua data tersebut sebagai acuan kita membuat kebijakan. Jadi kalau kita perhatikan yang data dari BPS, ya, di mana jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan 8,57%, sedangkan di standar Bank Dunia itu adalah 60% lebih, maka kita bisa melihat bahwa ternyata kalau kita bagi kelompok pendapatan dalam masyarakat kita menjadi miskin, rentan miskin, kemudian ada yang aspiring middle class atau menuju kelas menengah, serta kelas menengah, maka bisa disimpulkan kalau menggunakan data World Bank, yang miskin, seluruh rentan miskin, dan separuh dari yang aspiring middle class, itu dikategorikan miskin menurut standar Bank Dunia. Nah, justru menurut saya ini adalah peluang kita untuk memperbaiki sistem untuk membantu masyarakat kita keluar dari jeratan kemiskinan. Kalau selama ini barangkali yang menjadi fokus adalah yang paling bawah, yaitu yang miskin atau sebagian dari rentan miskin yang dekat dengan garis kemiskinan, mungkin tidak ada salahnya kalau kemudian cara kita misalkan memberikan bantuan langsung tepat sasaran itu tidak hanya kepada kelompok tersebut, tetapi lebih luas, jadi kepada yang 60% tersebut. Ya, jadi artinya kita juga harus sadar bahwa begitu kita masuk upper middle income, maka standar hidup juga akan berbeda. Dan itu harus kita ikuti, ya. Harus kita ikuti dalam pengertian cara kita untuk membantu orang keluar dari kemiskinan tidak bisa menggunakan business as usual, cara yang sudah biasa kita lakukan. Akan lebih baik kalau kita berpikir agak dengan sedikit terobosan, supaya pertama kita menggunakan pendekatan kemiskinan multidimensi. Jadi kemiskinan tidak hanya karena masalah pengeluaran di bawah standar, tapi juga kalau pendidikan, kesehatan, maupun beberapa basic needs lainnya juga berada di bawah standar. Ya. Kemudian yang kedua, sasarannya. Ya, sasarannya. Jadi memang ini pasti membutuhkan APBN yang cukup besar. Tapi kan kita juga tahu bahwa selama ini juga ada subsidi yang tidak tepat sasaran. Ya. Ada belanja-belanja yang barangkali kurang produktif. Nah, itu yang kemudian kita realokasikan dan kita fokus benar-benar agar 60% dari masyarakat kita itu paling tidak menerima suatu bentuk bantuan langsung dari pemerintah dalam bentuk yang dalam jumlah yang mungkin berbeda antar kelas, dan juga dalam bentuk pelayanan yang berbeda juga, ya. Jadi artinya kita juga harus menyadari problem kita sekarang adalah kelas menengah kita juga menurun, ya. Jadi boleh dikatakan sekarang kalau dilihat dari kelompok pendapatan,
Ya. masyarakat kita itu numpuknya di aspiring middle class ya, yang kelas menengah turun ke aspiring, yang bawah memang naik tapi ya berhenti di aspiring itu. Baik, Nah jadi barangkali Ya. strategi terbaik bagaimana kita memberikan dukungan dan bantuan yang tepat sasaran kepada kelompok yang aspiring Oke. middle class. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.